Halo friend, salam jumpa. Hari ini saya akan menyampaikan opini friend. Opini itu adalah pendapat ya. Yang namanya pendapat menurut saya benar, mungkin menurut orang lain belum tentu benar. Menurut saya salah, mungkin menurut orang lain menjadi benar. Nah, itulah opini ini friend ya. Jadi menurut saya sesuatu yang terjadi pada perjalanan kehidupan kita sehari-hari ini friend ya, apakah itu kejadian yang menyenangkan, apa itu kejadian yang menyusahkan ya, kejadiannya kegiatan yang membuat kita lancar ya, kita melakukan kegiatan yang membuat kita terhambat ya, kemudian dan sebagainya lah. Itu menurut saya itu akibat dari perbuatan kita sendiri, friend. Apakah kegiatan-kegiatan itu di bidang kesehatan, di bidang sosial, di bidang ekonomi dan sebagainya ya. Kalau di bidang kesehatan misalnya kok orang itu selalu sehat, fit gitu kan. Kok aku ini sakit-sakitan kan gitu kan. Kalau ekonomi misalnya kok orang itu usahanya lancar ya. Kok saya kok susah. Nah, kalau sosial kok orang itu banyak temennya ya. Kok saya eh, tidak kan gitu kan. Nah, itu friend ya. Jadi menurut saya semua itu kebaikan yang kita peroleh atau ketidakberuntungan yang kita peroleh itu akibat dari perbuatan dan tingkah laku kita sendiri friend. Ini friend ya. Karena sebenarnya Allah itu memberikan sama kepada semua orang ya, rata-rata sama lah gitu ya. Misalnya gini, kita diberikan tubuh ya lengkap ya, dengan tungkai kaki, kemudian lengan tangan, dengan badan tubuh, dengan kepala ya kan, dan dapat berfungsi semuanya dengan baik rata-rata nih ya, rata-rata. Kemudian kita diberikan organ tubuh kita seperti ginjal, paru, jantung ya kan, kemudian empedu, hati, semuanya berfungsi dengan baik. Kita diberikan panca indera, hidung, mata, telinga juga berfungsi dengan baik. Dan kita diberikan apa itu? Otak ya, pikiran, rasa juga sama diberikan kepada orang lain, juga fungsinya sama baik. Hanya pada saat kita menjalani kehidupan ini ada yang sukses, ada yang tidak, ada yang terpuruk, ada yang tidak, ada yang sakit, ada yang sehat dan sebagainya. Itu semua akibat dari kita tidak bisa memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, apa yang diberikan tadi ya, itu semuanya sama, diberikan dengan kualitas yang sama ya, lengkap, semuanya sama. Cuman pada saat kita menjalani kehidupan itu hasilnya berbeda-beda. Nah, itu friend ya. Nah, itu menurut opini saya, menurut pendapat saya, karena setiap orang itu akan berbeda-beda dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini gitu ya. Kita ambil contoh kasus misalnya masalah kesehatan nih friend ya. Di lingkungan kita ini ya, umumnya di Indonesia itu sangat banyak sekali orang yang terkena penyakit kencing manis ya, atau diabetes gitu. Kalau dulu nih ya, orang meyakini bahwa penyakit kencing manis itu adalah keturunan. Itu kan, keturunan dari orang tua kita, dari nenek moyang kita dan sebagainya. Nah, itu ya dulu. Tapi kalau sekarang itu ternyata tidak nih friend.
ternyata menurut para ahli ya kesehatan, menurut para dokter, dan menurut apa ya orang-orang yang lain gitulah ya, itu ternyata kencing manis itu bukan dari keturunan, tapi dari perilaku dan perbuatan kita sendiri gitu yang salah, gitu kan ya. Ini saya ambil contoh nih, friend. Dulu saya pernah nih ya, friend ya, di sebelah rumah saya itu kan rumah saya yang lama nggak dipakai. Saya bersih-bersih di situ tuh. Saya sedang bersih-bersih, tetangga saya lewat. Ya tetangga, temen lah gitu. Tapi umurnya jauh, jauh di bawah saya gitu kan. Dia itu drivernya adik saya, kemudian lintas jarak temunya itu jauh itu ya, Jakarta Medan, Jakarta Padang gitu kan. Nah, karena kalau saya sering ketemu di tempat adik saya kan sering ketemu itu anak itu. Pas lama nggak ketemu dia mampir saat bersih bersih itu. Pas mampir kan saya kaget, saya tanya, loh kok kamu sekarang kurus ya badannya? Apa diet, kata saya kan. Saya kaget, tadinya gemuk keker gitu kan, sehat, kok kurus gitu kan, tapi alum badannya itu belum kelihatan, cuman kelihatan kurus aja gitu, atau memang saya kurang merhatiin gitu ya. Nah terus dia bilang gini, oh anu bos, manggil saya tuh, ngapa ya saya tuh kalau anu apa, penglihatan saya tuh kak nggak jelas ya sekarang itu, nggak kayak dulu, katanya gitu kan. Waduh, kata saya gini, wah jangan-jangan kamu kena kencing gula, kena kencing gula, kata saya. Coba kamu ke tempat bosmu sana, di sana ada alat-alat itu ibu saya yang bisa digunakan untuk melihat kadar gula itu. Terus dia langsung lah, habis ngobrol-ngobrol dengan saya, dia langsung ke situ, dicek, bener kata adik saya itu kadar gulanya tinggi pada saat itu sekitar 400-an, 400-an lah gitu ya. Nah sama adik saya direkomendasi suruh ke dokter kan, dokter Handoko pada saat itu. Dokter lah, dicek sama dokter, betul kena kencing manis gitu kan. Nah saya tanya, oh, itu supirmu kena kencing manis ya? Iya, dia itu sering minum ini loh, apa ya, minuman doping lah itu, yang minuman kemasan gitu kan. Pernah saya tanya, loh kok kamu minumnya kayak gitu, ya, kata adik saya itu. Enggak bos, cuman sekali-sekali aja. Sekali-sekali setiap perjalanan jauh kali. Nah pada saat itu benar, ternyata minuman kemasan itu nggak perlu saya sebutkan lah, yang isinya 1,5 liter itu gue, namanya kan perjalanan jauh kan. Itu kan akhirnya dia kena positif kencing manis. Ya kalau udah kencing manis tuh friend ya, biasanya itu nanti kalau kita nggak bisa mengendalikan itu ya, terus makan biasa, apalagi minum ya, makan biasa ya, biasa banyak maksudnya. Terus masih suka minum kayak gitu, ntar larinya pasti darah tinggi gitu. Kalau udah darah tinggi biasanya stroke. Tapi bener ini yang saya ceritakan ini, bener-bener stroke gitu. Nah itu berarti itu salah satu contoh. Ini kenyataan hidup, ini kenyataan lapangan, ini nyata, ini pengalaman ini ya. Kemudian yang kedua nih, tetangga saya ini kan, ibunya dagang ya, dagang sembako laris gitu kan. Tapi kan di situ sedia juga jajanan anak-anak yang biasa minum-minuman kemasan itu kan, ya, segala macam tuh banyak lah gitu. Minuman kemasan untuk orang dewasa, untuk anak-anak segala macam itu kan. Anaknya kan bebas di situ ngambil, ya orang tuanya nggak paham kali kalau itu berisiko, ya biarin lah, orang anaknya seneng kan gitu kan, minum terus. Ya pokoknya minum lah tiap hari itu, selalu apa yang dia suka ambil, orang di warungnya ada, di rumahnya ada. Terus dia itu udah lulus SMA, udah lulus kuliah, udah kerja, itu baru kena, ketahuan kena, bener-bener kena itu. Nah itu salah satunya. Kemudian ada nih pengalaman saya waktu itu lihat YouTube ya, lihat YouTube yang mengunggah, mungkin untuk edukasi juga ya. Itu ada anak SMA kelas 1 cuci darah itu sampai dengan SMA kelas 3, kelas
10 sampai dengan kelas 12. Itu cuci darah seminggu 3 kali. Terus sama YouTuber itu diwawancarai gitu. Ini Bu, kira-kira kenapa nih Bu, kok adik ini masih kecil udah cuci darah katanya. Ini Pak, ini dari kecil anak ini tidak apa, tidak pernah minum air putih gitu kan. Jadi minumnya itu minum air berwarna, ya, air berwarna. Di air berwarna itu apa ya, air-air kemasan itulah kali ya, yang namanya itu. Nggak mungkin kalau air apa aqua galon lalu jadi berwarna atau yang lainnya itu kan. Nah itu friend. Jadi itu pengalaman lapangan bener. Dan saya di lingkungan rumah saya ini kemarin ada ketemu beberapa orang teman saya juga itu ya, ya seumuran saya, ada yang sebelumnya. Itu kalau dihitung itu satu RT aja itu yang kena diabetes, yang kena kencing manis itu ada kalau eh, saya hitung tadi ya, itu ada kalau 11 orang itu. 11 orang itu ada. Nah, tapi faktornya ini hanya salah satu faktor nih friend. Nanti ada beberapa konten berikutnya karena ini mungkin nanti terlalu panjang. Itu ada faktor-faktor penyebab yang lainnya. Ini nanti akan saya sampaikan nih di apa konten berikutnya. Karena kalau saya sampaikan sekarang kan terlalu panjang nanti ya, terlalu panjang nanti yang nontonnya bosan gitu. Jadi gitulah friend. Jadi ternyata apa yang terjadi pada diri kita, apa yang saya katakan pada awal tadi, itu adalah perbuatan kita sendiri gitu. Apakah kesuksesan bisnis, ya kan? Apakah kelancaran usaha, ya kan? Apakah sakit, apakah banyak teman kalau kita dari kegiatan sosial dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya kuncinya atau penyebabnya itu karena perilaku kita sendiri. Nah ini opini saya nih friend, ya kan? Yang namanya opini tadi di awal saya katakan menurut saya benar, menurut orang lain belum tentu benar, ya kan? Menurut saya salah, menurut orang lain tentu bisa benar kan gitu kan? Ya namanya opini. Oke, terima kasih friend. Sampai ketemu lagi pada part yang kedua saya akan membahas masalah faktor penyebab penyakit kencing manis selain minuman-minuman kemasan tadi friend. Oke, sampai jumpa.